akan masuk ke organ yang kedua. Ya, organ yang kedua adalah hati, ya. Jadi kita lihat di sini, hati selain sebagai organ ekspresi pada manusia, ternyata hati itu juga merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, ya. Kita lihat dari strukturnya, hati itu terdiri dari dua lobus atau dua bagian, ya. Bagian yang lebih kecil itu disebut lobus kiri, bagian yang lebih besar disebut lobus kanan. Nah, hati ini tersambung dengan yang namanya kantong empedu, ya, karena nanti dia akan menghasilkan cairan empedu yang akan ditampung sementara di bagian kantong empedu. Oke, fungsi hati dalam sistem ekskresi adalah yang pertama, menghasilkan zat warna empedu atau biasa kita sebut bilirubin dari hasil perombakan sel darah merah yang kemudian ditampung di kantong empedu. Yang kedua, dia juga berfungsi untuk mengubah amonia atau hasil pencernaan protein, ya. Nah, amonia ini bentuknya masih berbahaya bagi tubuh, tapi dia bisa mengubahnya menjadi zat yang lebih aman bagi tubuh yang disebut urea, ya. Atau fungsi lain hati adalah sebagai detoksifikasi racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Oke, nah sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses perombakan sel darah merah sehingga bisa menghasilkan zat warna, ya. Nah, jadi kamu sudah pelajari di sistem peredaran darah kemarin bahwa komponen seluler darah itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sifat dari eritrosit ini dia berbentuk dikonkav, ya, atau berbentuk seperti cakram dikonkav. Kemudian dia tidak memiliki inti sel. Nah, karena sifatnya tidak memiliki inti sel ini, eritrosit hanya mampu hidup selama 100 sampai 120 hari, ya. Setelah pada masa itu eritrosit tidak akan berfungsi lagi sehingga harus dirombak, harus dicerna oleh hati, ya. Nah, karena fungsi eritrosit adalah untuk mengikat hemoglobin, jadi hemoglobin yang dirombak itu akan dipecah menjadi 3 zat, ya. Yang pertama disebut zat besi, yang kedua hemin, yang ketiga adalah globin, ya. Nah, zat besi ini akan digunakan kembali untuk pembentukan eritrosit, ya. Makanya kalau kamu sering dengar orang yang menderita anemia, dia butuh makanan yang banyak mengandung zat besi karena zat besi ini baik sekali untuk pembentukan hemoglobin atau eritrosit yang baru, ya. Nah, kemudian globin itu akan digunakan untuk pembentukan protein, ya. Sementara hemin ini akan diubah menjadi biliverdin atau zat warna yang warnanya kehijauan, ya. Nah, dari biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini lebih kuning kecoklatan. Nah, setelah bilirubin ini sampai di usus 12 jari, dia akan dibawa ke usus besar. Nah, di bagian usus besar, bilirubin ini akan diubah menjadi urobilinogen, ya. Nah, apa sih urobilinogen itu? Urobilinogen akan dibentuk menjadi dua macam, ya. Yang pertama urobilin, yang kedua sterkobilin. Nah, urobilin itu berfungsi sebagai zat warna pada urin yang membuat urin kita berwarna kuning. Sementara kalau sterkobilin itu berfungsi untuk sebagai zat warna pada feses yang menimbulkan warna kecoklatan. Oke, ya, itu tadi hati. Sekarang kita lanjut ke organ ketiga yang disebut dengan paru-paru. Nah, paru-paru ini kemarin kamu sudah pelajari juga di sistem pernafasan manusia, ya. Nah, jadi paru-paru ini selain masuk dalam sistem pernafasan, dia juga masuk dalam sistem ekskresi, ya. Kenapa? Karena kalau hasil pernafasan tadi akan menghasilkan sisa-sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Makanya dia juga masuk ke dalam sistem ekspresi manusia. Nah, kamu sudah pelajari sendiri di rumah secara mandiri. Di sini Ibu akan mereview kembali, ya, bagaimana struktur paru-paru. Jadi, bagian yang atas itu disebut trakea. Dia tersusun dari cincin tulang rawan, ya. Dia harus selalu terbuka sehingga strukturnya itu berbentuk seperti cincin yang membuat udara itu bisa masuk ketika kita bernafas. Nah, dari trakea dia bercabang dua. Bercabang dua disebut yang namanya bronkus. Nah, bronkus kemudian bercabang lagi disebut bronchiolus.
dan percabangan dari bronkiolus itu disebut alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sebagai sistem ekskresi, hasil ekskresinya berupa karbon dioksida dan uap air dari sisa respirasi. Oke, sekarang kalau kita zoom in, kita perbesar ya bagian alveolus, maka akan timbul gambar seperti ini ya. Jadi alveolus itu adalah bentuk jamak dari alveoli. Ya, bentuknya seperti buah anggur ya, bulat-bulat seperti buah anggur. Kalau satu bulatan aja itu namanya alveoli, tapi kalau dia udah berkumpul disebut alveolus. Nah, kita lihat di sini bahwa alveolus ini diselubungi oleh kapiler darah. Nah, kapiler darah ini akan membawa oksigen maupun karbon dioksida ya. Nah, pertukaran gas di paru-paru itu terjadi melalui cara difusi. Ya, kamu sudah pelajari di sistem pernafasan. Difusi itu perpindahan partikel dari zat yang konsentrasinya tekanannya itu tinggi ke yang lebih rendah. Nah, kalau untuk rumus kimianya kita tulis sebagai C6H12O6 plus 6O2 atau oksigen menghasilkan 6CO2 plus 6H2O dan energi. Ya, jadi kita butuh glukosa untuk sumber respirasi kita dan oksigen menghasilkan energi yang kita gunakan sehari-hari. Tapi selain ada energi, ada juga zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Itulah kenapa kalau misalnya kamu iseng-iseng ya di depan kaca, lalu kamu menghembuskan nafas, maka akan ada seperti embun ya, titik-titik airnya. Nah, itu membuktikan bahwa hasil respirasi itu selain karbon dioksida ada juga berupa uap air. Oke, nah di sini ada sebuah visualisasi bagaimana sih cara oksigen itu berdifusi dengan karbon dioksida. Nah, ini adalah alveolus ya, kumpulan struktur yang menyerupai bulat lalu dikelilingi oleh kapiler darah. Oke, kita perhatikan. Nah, ya, jadi ketika udara yang baru kita hirup itu pasti mengandung banyak oksigen ya. Nah, ketika konsentrasi oksigen di dalam alveolus tinggi, dia akan berdifusi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah atau bagian kapiler darah ya. Nah, sementara dari kapiler darah itu dari seluruh tubuh sudah ditukar dengan karbon dioksida, maka karbon dioksida yang konsentrasinya tinggi dia akan masuk ke dalam alveolus supaya dalam tujuannya untuk homeostatis ya, keseimbangan antara konsentrasi yang di luar dengan yang di dalam ya. Nah, dengan cara inilah oksigen dan karbon dioksida itu bisa bertukar di dalam alveolus. Jadi ketika kandungan dari kapiler darah itu tinggi, dia akan masuk ke dalam alveolus, sementara oksigen dari alveolus dia akan keluar ke kapiler darah untuk diteruskan ke sistem pernapasan yang kemudian kita akan hembuskan ya. Nah, ini juga sudah kamu pelajari di bagian tekanan zat ya, tekanan gas pada tubuh manusia, terutama aplikasinya dalam sistem pernapasan manusia. Oke. Organ yang terakhir adalah kulit. Jadi, kulit itu sebagai alat ekskresi berfungsi untuk pembentukan dan pengeluaran keringat. Nah, selain sebagai alat ekskresi, kulit juga punya fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana struktur anatomi kulit. Oke, ya. Jadi, kulit itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut epidermis, yang kedua dermis. Epidermis itu biasa kita sebut sebagai kulit ari atau bagian kulit yang paling luar, ya. Nah, epidermis itu tersusun dari yang namanya stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan tanduk ini lapisan yang sel-selnya tuh sel kulit mati, ya, yang biasa mengelupas. Kemudian di bawahnya ada namanya stratum granulosum atau bagian kulit yang mengandung pigmen warna kulit atau pigmen melanin, ya.
di bawah stratum granulosum ada yang namanya stratum germinativum. Jadi bagian ini adalah tempat pembentukan sel-sel baru yang akan menggantikan stratum corneum tadi, ya, atau lapisan tanduk yang mengelupas tadi. Nah, itu bagian dari epidermis. Jangan lupa juga di bagian kulit yang paling luar itu ada rambut, ya, yang menutupi pori-pori kita. Nah, setelah epidermis, bagian yang lebih bawah itu disebut dermis atau kulit janggal. Nah, di bagian dermis ini ada yang namanya glandula sebacea atau kelenjar minyak, ya, yang memproduksi minyak untuk berfungsi sebagai pelumas, ya, dalam kulit kita, ya, sehingga kulit kita tidak terlalu kering. Nah, kemudian ada yang namanya akar rambut, ya, itu terletak di bagian dermis kulit. Berikutnya ada yang namanya glandula sudorifera. Nah, ini adalah kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat yang keluar dari pori-pori kulit. Selain itu, tadi dua komponen kulit tadi ada yang disebut hipodermis. Nah, hipodermis ini sebenarnya bukan bagian dari kulit, tapi hipodermis ini perannya juga penting karena di bagian hipodermis, bagian di bawah kulit dermis tadi, ada banyak sekali jaringan ikat yang membuat kulit itu bisa melekat dalam tubuh kita. Nah, ada apa saja di hipodermis? Yang pertama ada pembuluh arteri, yang kedua ada pembuluh vena, dan yang ketiga ada jaringan saraf yang berfungsi merangsang produksi keringat. Ya, jadi nanti semua saling berkaitan. Dan bagian yang warnanya kuning ini jaringan adiposa atau lemak, ya, yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita. Nah, bagaimana sih proses pembentukan keringat atau proses pengeluaran keringat, ya? Nah, ini berawal dari ketika tubuh kita menerima rangsangan berupa panas, ya. Misalnya kita berada di luar lalu terkena sinar matahari, tubuh kita akan menerima rangsangan itu dan akan membuat pembuluh darah di dalam tubuh itu menjadi melebar. Nah, ketika pembuluh darah itu melebar, maka aliran darah itu semakin besar dan semakin banyak, mulai dari air, urea, dan sebagainya. Nah, ketika pembuluh darah melebar, itu akan membuat hipotalamus atau bagian otak kita yang berfungsi untuk mengatur sekresi keringat, dia akan mengeluarkan enzim bradikinin, ya. Jadi bradikinin ini yang akan memberi instruksi kepada kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, dan urea yang berlebihan di bagian pembuluh darah tadi. Nah, ketika air, garam, dan urea itu sudah diserap, dia kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, proses penguapan ini yang akan membuat suhu tubuh kita menjadi lebih stabil lagi. Jadi tidak terlalu panas, tapi bisa meredam supaya kondisinya bisa normal kembali. Oke, nah itu tadi bagian-bagian dari sistem ekspresi pada manusia. Ada 4 organ. Yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit, ya. Nah, setelah kamu mempelajari hal ini, harapan itu adalah kamu harus bisa melihat, ya, bahwa ternyata Tuhan itu sudah menciptakan struktur organ dalam tubuh kita begitu terstruktur, begitu rapi, dan semuanya sudah punya fungsi dan tugasnya masing-masing, serta terkoordinir secara baik, ya. Nah, lalu ketika kamu sudah mengetahui bahwa tubuhmu itu memiliki sistem yang begitu rapi, apa yang harusnya kamu lakukan? Ya, sebagai bentuk ucapan syukur kita harusnya menjaga organ tubuh kita ini supaya dalam kondisi yang baik, ya. Nah, seperti tadi, misalnya ketika kamu ingin buang air kecil, dari hal-hal yang sepele kamu bisa lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Jangan menahan buang air kecil, karena apa? Bisa mengakibatkan penyakit batu ginjal. Atau misalnya, organ-organ tubuh kita itu punya yang namanya jam biologis dalam tubuh, ya. Jadi, di jam-jam tertentu atau di jam saat kita istirahat, itu ada organ-organ yang bisa bekerja secara maksimal. Contohnya hati. Nah, ketika kamu beristirahat tepat waktu, misalnya maksimal jam 10 malam, ya, hati itu bisa melakukan fungsi dengan maksimal karena kamu beristirahat. Tapi kalau kamu tidak beristirahat, tidak tidur, tapi malah begadang, misalnya main game atau mungkin nonton dan sebagainya, maka kerja dari hati ini akan terganggu, ya. Ketika ada racun-racun dalam tubuh yang masuk, dia tidak bisa bekerja secara maksimal karena kondisi tubuh kita tidak dalam keadaan tertidur. Nah, hal ini bisa membuat organ-organ dalam tubuh kita itu bekerja dengan lebih keras, sehingga membuat kerusakannya itu bisa semakin
besar ya. Nah, dari sini silakan kamu refleksikan ya, apa sih hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa menjaga sistem ekspresi kita atau organ-organ tubuh kita ya. Melalui kebiasaan sehari-hari, lakukan itu supaya bisa menjaga kesehatan organ tubuh. Oke, demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.